Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila. Saya dari jurusan kelas PGMI 3D dengan NIM 2281070115. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai bimbingan mengatasi kurangnya motivasi belajar pada siswa. Jadi sebelumnya, pengertian dari motivasi adalah istilah yang paling sering digunakan untuk menjelaskan keberhasilan atau kegagalan hampir semua tugas yang rumit dari para siswa. Hampir semua pakar atau ahli juga setuju bahwasannya teori tentang motivasi itu berkenaan dengan faktor-faktor yang mendorong tingkah laku seorang siswa dalam memberikan arah kepada sebuah tingkah laku tersebut. Juga pada umumnya diterima bahwa motif seseorang untuk terlibat dalam satu kegiatan tertentu didasarkan atas kebutuhan dari siswanya sendiri. Peranan motivasi itu apa ya? Jadi, motivasi itu berperan sebagai motor penggerak atau kegiatan pembelajaran. Jadi, peranan motivasi itu sebuah kegiatan pembelajaran bisa terjadi dengan baik jika seorang siswa memiliki motivasi yang baik juga. Misalkan, dia ingin menjadi seorang guru, maka aktivitas yang harus dilakukan adalah, kegiatan yang harus dilakukan adalah dia harus belajar dengan baik untuk bisa menjadi seorang guru. Yang kedua itu peran motivasi memperjelaskan tujuan pembelajaran. Jadi, jika sebuah pembelajaran itu tidak ada motivasinya, maka tidak akan ketemu tujuan. Apa tujuan dari sebuah pembelajaran? Jika sebuah tujuan pembelajaran tidak ada, maka kegiatan pembelajaran juga tidak akan berlangsung dengan baik. Yang ketiga itu peran motivasi menyeleksi arah pembuatan. Nah, jadi siswa itu, peranan dari motivasi itu bisa membantu siswa untuk mengarahkan arah pembuatan seperti apa kegiatan yang pantas untuk siswa. Berikutnya ada peran motivasi internal dan eksternal dalam pembelajaran. Jadi, motivasi internal itu ada pada diri siswa. Jadi, motivasinya seperti tadi, contoh karena cita-citanya ingin menjadi dokter, maka dia motivasinya itu ingin cita-citanya sebagai dokter, aktivitasnya adalah belajar terus-menerus tentang sains, belajar dengan baik tentang sains. Nah, kalau motivasi eksternal itu motivasi yang didapat oleh siswa itu didapatnya dengan orang lain. Jadi contohnya adalah dari gurunya, dari orang tuanya, dari temannya. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya itu peran motivasi melahirkan prestasi. Biasanya ketika seorang siswa motivasinya besar, maka dia akan terus-menerus belajar, terus-menerus akan berproses. Nah, berproses itu akan menghasilkan sebuah prestasi dari para siswanya masing-masing. Nah, faktor penyebab kurangnya motivasi belajar itu ada 6. Yang pertama itu guru tidak memberikan motivasi kepada siswa. Itu sudah sangat jelas bahwasanya guru tidak memberikan motivasi kepada siswa sehingga kurangnya motivasi belajar pada siswa. Yang kedua itu siswa tidak menyukai cara pengajaran guru. Misalkan buku guru Syifa itu metode yang digunakan dalam pengajaran
itu metode ceramah. Kebanyakan siswa itu ngantuk jika metodenya adalah ceramah. Jadi motivasinya itu kurang, motivasi dalam belajarnya itu kurang. Yang ketiga itu siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Misalkan Andi tidak menyukai mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi dia itu tidak terfokus atau tidak adanya, kurangnya motivasi belajar pada pelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat itu motivasi dalam diri siswa yang lemah. Jadi siswa itu nggak pede atau motivasinya itu masih kecil. Aduh nantinya nggak bisa, aduh takut nggak bisa gitu. Yang kelima itu siswa yang bermasalah. Yang keenam itu kurangnya perhatian orang tua di rumah. Jadi orang tua di rumah itu nggak nanyain, ada nggak sih penyebab kamu kurangnya motivasi belajar? Seandainya kenapa gitu, nggak nanyain. Jadi lebih ke nggak peduli gitu orang tuanya. Biasanya itu salah satu faktor yang menghasilkan kurangnya motivasi belajar pada siswa. Nah, upaya meningkatkan motivasi belajar itu seorang guru bisa memberikan nilai, memberikan angka atau contoh pada siswa SD itu angkanya itu seperti bintang. Yang bisa nanti dikasih 5 bintang, yang bisa nanti dikasih 3 bintang, kayak gitu. Yang kedua itu bisa memberikan hadiah. Jadi yang bisa nanti bisa ibu kasih permen ya gitu. Atau yang bisa nanti ibu kasih pulpen. Nah berikutnya itu kompetisi. Nah itu biasanya siswa itu tertarik jika ada kompetensinya. Jadi guru bisa mengadakan kompetisi antara siswa dengan siswa yang lain. Terus ego involvement atau jadi biar siswa itu sadar dengan tugas yang diberikan. Biasanya kalau sudah ada ego involvementnya itu siswa jika sudah dikasih tugas langsung mengerjakan. Meningkatkan motivasi belajar berikutnya itu memberikan ulangan, lalu mengetahui hasil, memberikan hasilnya. Biasanya siswa itu kan terpacu ya. Jika dengan nilai ulangan harian pertama dia dapat 80, nanti ulangan harian kedua saya ulangan harian kedua mau dapat 95. Kan itu kan bisa memacu, meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Berikutnya seorang guru bisa memberikan pujian. Jika seorang siswa contohnya maju ke depan, maka guru bisa memberikan pujian KWODGOB, good job, good job, good job, good job. Lalu upaya peningkatan berikutnya adalah guru dapat memberikan hukuman. Hukuman di sini adalah sebagai tanda biar siswa itu bisa ada peningkatan. Misalkan seorang siswa tidak mengerjakan PR, maka guru boleh memberikan hukuman. Bagi siswa yang tidak mengerjakan PR, maka tidak boleh mengikuti kelasnya saya. Atau bagi siswa yang tidak mengerjakan PR, maka nanti akan diberikan tugas tambahan seperti itu.